Oke, setelah blocking selesai, tahap selanjutnya adalah kita melakukan finalisasi gerakan. Finalisasi gerakan, kita buat gerakan ini jadi lebih halus gitu ya. Nah, di sini kan previewnya per 3 frame gitu ya, karena masih blocking. Pada saat kita ubah ke Bezier, previewnya per 1 frame, gerakannya sudah ada, namun kakinya masih kerasa sliding dan ada popping gitu ya, ada tering di kakinya, di lututnya. Nah, untuk fix itu, maka kita akan menambahkan pose-pose in between di antara pose-pose blocking yang udah kita buat ini gitu ya. Nah, untuk awal ini kita fokus di gerakan badan dulu, karena badan ini mempengaruhi lututnya gitu ya. Jadi kita adjust badan dulu, kemudian terakhir baru kita adjust kaki. Oke, kita mulai dari atas bawah dulu, yaitu sumbu Y, location Y. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini dia turun, kemudian di sini naik, turun, naik gitu ya. Nah, pada saat naik ini saya akan kasih sedikit lebih dekat ke atas agar kerasa ease in pada saat badan naik ke pose up gitu ya. Down, up, melambat, kemudian turun. Nah, pada saat turun ini saya buat dia agak pelan ke bawah aja. Nah, ini harus diselect tiga-tiganya di pose kontak. Coba kita lihat, atau coba kita naikin ya, kita buat lebih kerasa nahan di atas ya. Lebih oke yang ini ya, lebih oke ketika dia nahan di atas. Kemudian kita lanjut ke kiri kanan, yaitu sumbu X. Nah, ini kan kurang halus ya, kita halusin. Ini naik, oke. Kemudian di sini bisa kita naikin, kita tahan. Di sini kita buat lebih mirip, ngehalusin. Ya. Nah, karena animasinya akan looping, kita bisa select semua rig-nya, kemudian pergi ke grab editor, klik Shift E, lalu pilih di sini Make Cyclic. Blender akan mengkalkulasi animasi dari frame yang udah kita tambahkan ini gitu ya. Oke, kiri kanan, coba kita cek lagi ada yang bisa diperbaiki. Nah, kalau kita lihat di sini ini kurang halus. Paling ekstrim ada di frame 10. Harusnya di sini juga paling ekstrim. Ya, paling ekstrimnya ada di sekitar frame segitu. Coba kita lihat, kiri kanannya sudah halus, atas bawah sudah halus. Sekarang kita perbaiki rotationnya. Kita mulai dari rotation yang paling besar dulu, yaitu rotation Z. Itu paling ekstrim ada di frame 10. Oh, ini harusnya ada di frame, sorry, kita pergi dulu ke yang X tadi. Harusnya paling ekstrimnya ada di frame, ya benar, frame 10. Tapi kalau untuk yang rotation ini, rotation Z ada di frame 7. Ya benar. Ada di frame 7, kemudian ada di frame 19 untuk yang sisi satunya lagi. Kita rapikan. Frame 4 ini harusnya udah mulai naik di sini. Frame 16 udah mulai turun di sini. Ya, kita halusin saja. Ya, seperti ini. Kemudian rotation Y. Tadi paling ekstrimnya ada di frame 10.
Oke. Kayak ini nggak terlalu naik, harusnya ada di frame 22. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian terakhir rotation X. Oke, ini agak sedikit berubah. Ini naik ya. Ini bisa kita adjust agar tidak terlalu mirip. Ini juga sama, bisa di adjust. Oke. Nah, sekarang ketika badan sudah halus, selanjutnya baru kita fokus di kaki. Oke, sekarang kita mulai perbaiki kaki. Yang perlu teman-teman pahami ketika mengerjakan walk cycle, pada saat kaki napak sampai kaki akan naik lagi gitu ya, posisi kaki berada di perubahan atau spacing yang linear gitu ya. Maka di sini saya akan buat perubahan kakinya linear pada saat dia napak sampai dia akan pergi lagi. Itu untuk membuat kakinya tidak sliding. Kita mulai dari kaki sebelah kanan layar dulu. Nah, itu yang maju mundur ada di location Z. Coba kita lihat location Z. Nah, ini kan kaki mulai dari frame 1 sampai frame 13 dia harusnya masih linear ya. Nah, ini sebenarnya agak kerasa linear, namun kalau kita lihat masih ada gelombang, artinya tidak linear gitu ya. Kita select aja keyframe di frame 3 sampai frame 10 kita hapus. Kemudian select frame 1 dan frame 13 kita ubah ke linear vector. Sebenarnya kalau mau aman kita jangan mulai dari frame 1 deh. Kita mulai dari frame 4 aja. Oke. Frame 4 sampai frame 13 vector. Terus kita adjust sedikit seperti itu. Ya, jadi di sini masih ada izin karena di konteks ini dia belum benar-benar napak kakinya. Napak itu ada di frame 4. Nah, kita buat seperti itu. Kemudian yang satunya lagi, yang merah, kita fokus di tahan kakinya dulu. Yang tadi yang buat dia linear di frame 16 sampai frame 25. 16 sampai frame 25 kita akan tahan kakinya, vektor naikin sedikit. Oke. Nah, setelah ini saya akan keyframe kakinya frame by frame. Jadi kita akan adjust untuk tahap final kakinya frame by frame. Oke, kita mulai dari kaki warna biru dulu. Saya akan pakai motion pad. Kulit. Nah, sekarang kita adjust. Set. Oke, di sini linear ya. Ini perubahannya, lihat konstan. Kemudian di sini kaki naik. Oke. Jangan biarkan dia nembus ke dalam tanah. Kemudian di sini naik. Masih naik. Di sini naik. Kita perbaiki. Kita buat arc-nya rapi. Kemudian di sini turun. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita buat lebih naik sedikit lah, biar napaknya kerasa tek gitu.
napaknya lumayan lama, ada sekitar 1, 2, 3 frame. Nah harusnya di frame 2 ini kaki sudah napak, atau di frame 3 paling enggak. Jadi kita bisa buat di frame 3 kaki sudah napak, di sini hampir napak. Jadi kita bisa pakai, kita kurangin pakai rotation. Tep, nah gitu. Tep, sep, sep. Oke, jadi napaknya tidak terlalu lama. Karena kita akan adjust popping di kakinya agar kita tidak keganggu, kita bisa fokus di salah satu dulu. Untuk agar bisa fokus di salah satu, kita akan apa ini bahasanya, masking areanya. Nah untuk masking teman-teman klik Alt B di keyboard. Nah seperti ini. Kita mau fokus di popping yang ada di lutut. Nah, kenapa bisa ada popping? Karena lutut ini dia bergerak mundur, kemudian ada maju, mundur dalam perubahan frame yang singkat. Itu yang membuat dia popping ya. Nah, untuk memperbaiki poppingnya, kita munculkan dulu rig yang bisa men-tracking lutut ini. Nah, di sini kalau kita lihat di layer ada di layer 32 ada bone yang mana pivotnya ada di lutut. Nah kita bisa pakai bone itu, kita select bone itu, kemudian select kaki, dan ini ya yang untuk naikin kakinya ini. Oke, kita hide. Nah di sini saya akan track animasi dari bone ini. Kita hapus dulu motion pad yang sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa lihat tuh perubahannya. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur dalam satu frame. Nah, itu yang buat popping ya. Nah, kita akan fix. Gimana cara fixnya? Kita bisa pakai ini, bone ini lah ya, bone yang untuk rise to mid-nya. Oke, di sini dari frame 8, mid-nya udah mulai naik. Nah, kita reset dulu sampai frame 15. Kita akan naikinnya manual saja. Reset. Nah, oke. Nah, sekarang udah halus nih kan? Ya, nah ini lebih better tuh. Tapi tumitnya nggak naik gitu ya. Oke, harusnya tetap ada animasi tumit naik kan, biar tidak kerasa kakinya ini kayak manjang. Maka di sini kita akan naikin, tapi naikinnya perlahan gitu ya. Oke, di sini saya akan naikin pelan-pelan. Naikin lagi di sini. Oke. Kita tetap jaga motion pad-nya agar tidak tadi ya overlapping, maju mundur. Ya, seperti itu. Nah, ini kita mundurin kakinya agar tidak ekstrim perubahannya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tuh, kakinya sudah halus. Nah, tapi di depan ada sedikit popping ya. Sebenarnya pada saat kita napak, kaki kita itu ada jitter, namun kalau terlalu besar itu jadi terasa seperti kesalahan gitu ya. Jadi kita kurangin, kita buat halus saja, kita halusin. Tetap ada, mungkin di beberapa part kita bisa tahan jitter itu tetap ada di situ, tapi kita halusin sedikit gitu. Ini mundur nih di sini. Tiba-tiba dia maju gitu ya. Nah, maka di sini saya akan buat dia maju. Gimana cara buat dia maju? Naikin aja row-nya gitu ya. Nah, jadi nggak terlalu besar perubahannya. Kemudian di sini, nah ini paling maju. Di sini juga saya akan buat maju. Ya, kurang lebih seperti itu.
Jadi jitternya hanya di awal saja. Oh, masih kerasa besar. Ini bisa dibuat lebih besar lagi kali ya. Nah, sekitar segitu. Coba ya. Ya, oke, ini lebih better. Nah, kita akan pakai cara yang sama di kaki satunya lagi, gitu ya. Ada beberapa part yang bisa kita tambahkan untuk animasi ini lebih detail lagi, yaitu di sini di bagian jari kakinya ini kita bisa kasih animasi overlap. Oke, kita select rig yang lain, kita hide, hapus motion padnya. Oke. Simpelnya ketika kaki turun maka rotate ke atas, ketika kaki naik maka rotate ke bawah, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kaki satunya lagi. Dan selesai. Oke, kurang lebih seperti itu step by step membuat animasi jalan. Silahkan dicoba. Itu saja, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.